Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Dan yang menumbuhkan rumputan, lalu jadikannya rumput itu kering kehitaman. Kami akan membaca Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar neraka. Selanjutnya dia tidak di sana, tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia. Padahal kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Shadaqallahul azim. Sekian bacaan surat Al-A'raf dan terjemahan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Caca dan Saskia. Alhamdulillah, acara selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Eva Liana. Ada Ibu Eva, kami persilahkan. Ada suaranya Bu Wit, hatur nuhun. Ada Bu Eva, mangga. Ada ya, sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dan kita semua diperkenankan untuk bisa silaturahim meskipun masih virtual ya. Ayah dan bunda, saya tadi belum mengecek apakah ada ayahnya. Biasanya kalau parenting yang penuh itu biasanya bunda-bundanya ya. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah kita semua, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda, terima kasih sudah hadir dan terima kasih mungkin yang pertama adalah kepada komite yang sudah memfasilitasi acara parenting kelas. Alhamdulillah ini adalah parenting yang ketiga. Waktu itu kelas 1 yang sudah terselenggara, kelas 2 dan sekarang mungkin kelas 5. Ya, saya pikir sesudah kelas 2 itu kelas 3, ternyata kelas 5 gitu ya. Tapi alhamdulillah ya tidak mempengaruhi esensi pelaksanaan parenting ini.
Kemudian juga terima kasih untuk ayah dan bunda yang sudah hadir juga mengikuti acara parenting ini. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini akan dipaparkan oleh narasumber yaitu Bu Maya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dalam mendidik putra-putri kita di masa yang akan datang, karena akan dipersiapkan, kalau tidak salah judulnya itu membersamai apa ya? Tumbuh bersama calon tumbuh pemuda. bersama calon pemuda ya. Karena ya putra-putri kita ini yang akan memegang tampuk kepemimpinan 15-20 tahun yang akan datang. Kalau kita ya mungkin salah mendidiknya gitu ya. Mungkin nanti akan pemuda-pemudi kita akan lemah seperti itu, dan kita juga kan jangan sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Jadi harus kita meninggalkan, sebagai orang tua harus bisa meninggalkan generasi yang tangguh. Tentu saja tidak mudah karena kita akan mempersiapkan generasi tangguh kita ini. Zamannya akan berbeda gitu kan ya. Zamannya kita atau sebagai orang tua dulu tidak pernah membayangkan bahwa sekolah itu akan virtual seperti ini gitu ya. 15-20 tahun yang akan datang, tantangannya juga mungkin akan lebih berubah, tetapi mungkin satu yang paling harus ditekankan pada putra-putri kita adalah zamannya boleh seperti apa, zamannya boleh maju seperti apa, tetapi ketauhidan terhadap Allah itu yang lebih utama. Jadi kita akan membesarkan mereka dengan keimanan yang full gitu ya, dimanapun mereka berada dan dalam situasi yang seperti apa, mereka tidak akan putus harapan, mereka tidak akan melemah, mereka akan tetap berpegang sama Allah. Apapun tantangannya, nanti di 15-20 tahun yang akan datang, mereka siap karena selalu ada Allah di dalam hati mereka. Oke, ayah dan bunda, saya mungkin tidak panjang lebar, kebetulan sedang ada tamu juga. Mudah-mudahan acaranya lancar. Terima kasih sekali lagi kepada pengurus komite, dan terima kasih juga tadi dari Bunda Umar mungkin dan dari orang tua ya. Alhamdulillah hari ini ya Allah khairan katsira buat bunda-bunda, dan khususnya dari infonya dari Mamah Umar gitu ya, dari Mamah Umar. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah gantikan rezekinya dengan berlipat-lipat. Mungkin itu aja Bu Uwi. Terima kasih. Mohon maaf saya juga mungkin nanti off dulu karena kebetulan lagi ada tamu. Selamat menikmati jamuan ilmu yang akan kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hatur nuhun Bu Eva. Mungkin tadi agak nge-lag ya. Mama Umar hatur nuhun pas katampi jamuanna. Iya, ayah bunda, mungkin ayahnya ada nggak ya? Tadi Bu Eva sempat ngecek. Bunda-bunda ya kebanyakannya, nggak apa-apa. Oke, acara selanjutnya kita ada sambutan dari komite nih yang gaduh hajatna ya. Komite dari kelas 5 yaitu Mama Umar. Mangga saya persilahkan. Hatur nuhun Bu Uwi. Sami-sami Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Sekolah kita, Ibu Eva Liana, kemudian Ibu Ketua Komite Sekolah Tadian, kemudian Ibu narasumber Ibu Maya, kemudian tim teaching kelas 5, dan tidak lupa juga kepada ibu-ibu, mama-mama semua yang bisa menghadiri di acara parenting hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah juga untuk acara parenting kelas 5 ini dengan tema bertumbuh bersama calon pemuda. Mudah-mudahan kita semua dapat menambah ilmu dan wawasan kita dalam mempersiapkan putra-putri kita menjadi pemuda-pemudi generasi bangsa ya. Mudah-mudahan dengan parenting ini kita dapat mempersiapkan dan mendapat manfaat bagi kita semua. Hatur nuhun kepada Bu Wi, mangga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mama Umar atas sambutannya. Ya, Ayah Bunda, tanpa berlama-lama, sekarang kita sampai di acara inti kita, yaitu parenting dengan narasumbernya Bu Maya, dengan temanya yaitu tadi bertumbuh bersama calon pemuda. Bu Maya, sudah siap? Siap, Bu. Oke, Makasih, siap Nangga, terima sama-sama. kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum ayah bunda sekalian yang mungkin masih hari ini domisili bunda-bunda ya. Alhamdulillah juga hari ini pesertanya juga tampak semakin dan semakin banyak dibandingkan pertemuan kita yang pertama dan kedua. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita niatkan hari ini untuk memaksimalkan, mengoptimalkan, membimbing anak-anak kita menuju misi hidup yang sudah Allah tetapkan, bisa Allah catat sebagai niat dan upaya baik sehingga dimudahkan ke depannya bagi kita mendampingi mereka. Amin. Terima kasih untuk komite sekolah yang membuat acara ini dimulai, diskusi di antara orang tua, di antara bunda-bunda. Tentu kalau misalnya kita menghadapi masalah sendiri gitu ya, tanpa kita pernah ngobrol atau diskusi dengan orang lain, rasanya masalah kita paling berat gitu ya. Tapi dengan kita ngobrol, saling bertukar informasi, saling bertukar pengalaman, boleh jadi permasalahan yang kita hadapi ini sebetulnya tidak seberat yang mungkin dihadapi orang lain, atau mungkin sebetulnya walaupun kita lihat permasalahan orang lain terasa lebih ringan, ternyata ringan buat kita sama ringan buat orang lain itu berbeda gitu ya. Menurut kita ini udah berat, buat orang lain mungkin ringan. Sebaliknya buat orang lain itu berat, dari sudut pandang kita mungkin itu ringan. Itu sebabnya saya harap kegiatan parenting ini menjadi sama seperti di kegiatan 1 dan 2, saya sebutnya kegiatan ini semoga jadi jalan untuk kita kerja kelompok bersama-sama mengembangkan, melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, saya akan coba share screen-nya dulu. Hari ini judul yang dipilih ya, sebentar ya. Oh ya. Punten, saya mau disclaimer dulu karena berhubung putri saya masih dalam masa karantina cacar sehingga tidak bisa dititipkan di daycare. Jadi mungkin nanti beberapa kali saya akan off kamera, artinya saya perlu akrobat sesaat. Mudah-mudahan bunda-bunda bisa mengerti ya. Sekarang, nah ini saya coba screen-kan. Request-nya dari bunda-bunda kelas 5 itu adalah tentang persiapan akil balik ya. Kelas 5 tuh udah mulai nih mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa gitu ya dari anak-anak kita. Terus kemudian anak-anak kita juga udah mulai kritis, seringkali nggak bisa cuma nurut kayak tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Terus belum lagi pertanyaan-pertanyaannya juga yang luar biasa gitu ya, makin rumit, khususnya tentang tubuh dan perkembangan seksualnya gitu. Terus belum lagi khawatiran kita ya, kayaknya rasanya kemarin mereka masih ada di buayan kita, masih ngikutin kita kemana-mana. Kalau sekarang
Malah kalau mungkin diajak pergi udah nggak mau, kayaknya mereka udah punya acara sendiri gitu ya. Rasa-rasanya kita kemarin baru aja merasa mampu gitu ya, baru merasa mahir nih gimana pengasuhan anak-anak kita, sekarang sudah harus belajar pendekatan yang berbeda. Kenapa untuk mengemas materi tentang akil balik ini saya pilih kata pemuda, karena memang misinya adalah berbeda dengan teori tumbuh kembang pada umumnya. Dalam Islam masa masa tumbuh kembang itu sebetulnya hanya ada masa anak-anak, kemudian masa balik gitu ya, masa dewasa langsung gitu. Sedangkan dalam tumbuh kembang yang kita ketahui, masa remaja itu adalah masa di antara masa anak-anak sampai usia dewasa, dan itu cukup panjang. Kalau di teori tumbuh kembang itu mungkin dari sekitar usia 11 tahun sampai dengan 18 tahun gitu ya, kalau secara hukum masuk usia dewasa. Atau bahkan dengan panjangnya durasi sekolah sekarang gitu ya, dengan orang tua yang semakin mapan gitu, yang memungkinkan anak-anaknya sampai menyelesaikan studi S1 gitu ya minimal, sehingga usia remaja itu kadang-kadang jadi mundur lagi gitu ya, ditetapkan sampai usia 23-24 ketika anak-anak kita menyelesaikan kuliahnya gitu. Tetapi kita akan balik lagi ke sudut pandang Al-Quran. Kalau sudut pandang Al-Quran, sebetulnya begitu mereka masuk usia balik, begitu mereka menstruasi, begitu mereka mimpi basah, itu adalah usia di mana mereka harus mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih dan apa yang mereka perbuat gitu. Karena kita orang tua Muslim, mungkin kita juga perlu mengacu ke sana gitu ya, sehingga jangan sampai ketika mereka masuk usia baliknya mereka masih belum mampu bertanggung jawab atas perilakunya. Mereka masih harus diingatkan dengan berbagai kewajiban dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, kayaknya tadi intronya saya agak berat ya, Bu ya. Kita akan coba sedikit santai dulu. Ayah Bunda, apa kabar sih gitu ya? Apa sih yang akhir-akhir ini kau rasakan di tengah-tengah rutinitas dan kesibukan? Boleh Ayah Bunda sharing dong di kolom chat, boleh open mic boleh. Apa kabarnya? Apa sih perasaan yang dominan yang Bunda rasakan setidaknya mungkin seminggu kebelakangan? Apakah lelah Bun dengan rutinitas, atau khawatir nih tadi dengan perubahan anak-anak kita, khawatir dengan atau mungkin lega gitu, yang tadinya udah hampir 2 tahun kita di rumah aja, belajar dari rumah, sekarang sudah mulai masuk ke sekolah ya? Boleh nggak? Boleh banget nggak Bun sharing rasa? Boleh, mangga Bunda-bunda boleh di chat. Boleh ya Bun, boleh yang mungkin suaranya masih serak, boleh di kolom chat ditulis. Kalau misalnya bisa open mic, saya seneng banget bisa dengar suara Bunda nih. Apa kabarnya Bun? Ada yang mau sharing? Karena Bunda kalau Ustadz Atu bilangnya, Bunda itu adalah pusat sakinah keluarga. Jadi apa yang Bunda rasakan, apa yang Bunda sedang hadapi, apa yang Bunda pikirkan, itu memang sangat berpengaruh terhadap iklim yang akan muncul di dalam keluarga. Jadi sebelum kita masuk, saya mau tahu dulu. Ada Bu Maya, ada di chat juga ada Bu. Oh, ada yang khawatir. Angkat tangan, coba Bu Eva, boleh. Ya. Kalau saya rasanya khawatir gitu ya, mempersiapkan anak-anak karena
semakin besar, ternyata tantangannya juga besar buat saya sebagai orang tuanya. Kadang-kadang merasa bahwa kayaknya saya tuh belum siap gitu ya punya anak remaja nih kayaknya gitu. Karena bertengkarnya itu lebih hebat gitu ya dibandingkan dulu waktu misalnya anak-anak itu masih kecil. Jadi mereka sudah punya ini sendiri. Kemudian juga terkaget-kaget ketika anak itu sudah balik gitu ya, tapi ketika kita merasa bahwa akhirnya itu ternyata belum gitu ya, maksudnya jadi baru balik doang gitu, tapi secara ininya mereka belum mandiri. Jadi ada rasa kekhawatiran juga mempersiapkan mereka untuk mandiri gitu. Kadang-kadang mikir nanti kalau mereka kuliah terus berpisah dengan kita, misalnya bisa nggak ya mereka tuh mandiri gitu. Terima kasih Bu Eva atas sharing rasanya. Ada lagi Bunda, ini dari ada di chat ya Bu Dewi. Ya, Bu Dewi. Anak saya baru 11 tahun, tapi sepertinya sudah balik. Saya bingung bagaimana membersamainya untuk cerita balik itu seperti apa. Qadarullah ayahnya sudah meninggal. Ya. Anaknya laki-laki ya. Mama Dewi itu mamanya siapa ya? Ya, Baim yang berperan besar. Mamanya Baim, Bu Mai. Oh, mamanya Baim ya. Maaf. Berperan besar. Iya Bu Maya, Mbak Mama ya Baim kelas 1. Oh iya ya. Kelas 5 jadi close videonya di iniin aja. Oh iya. Ya, boleh Mama. Ya. Berperan besar itu yang membersamainya malah handphone ya. Boleh ada lagi mungkin bunda-bunda yang lain yang mau share rasa, share pengalaman. Ini ada lagi Bu Mai di chat Mama Mahrin. Mama Mahrin inginnya kakak-kakaknya sudah mandiri dan tidak perlu diingatkan untuk beribadah, namun mesti bersabar dan pelan-pelan diingatkan karena lebih fokus ke HP-nya ya. Kemudian rasanya bercampur aduk, lelah, lebih utamanya pada khawatir ya sama tadi keadaan lingkungan dan pergaulan yang sekarang lebih banyak hal yang mengerikan di luar sana, betul sekali, terutama dari internet dan aplikasi medsos, juga banyak hal lain yang membuat kita harus lebih ekstra dibanding zaman kita dulu, betul sekali ya. Tadi khawatir, anak-anak saya sudah balik, sudah besar, tapi kok akilnya nggak ikutan kayaknya gitu. Rasanya dilepas juga belum percaya gitu ya. Terus ternyata masih harus diingatkan, ternyata yang membersamainya banyaknya handphone gitu ya. Ini usia 10 tahun perlakuannya masih seperti budak. Sebentar. Anak kita perlakukan seperti budak, tapi saya mulai perlakukan seperti teman karena sepertinya lebih bisa memahami maksud dari ibu. Ya, untuk Umi Kenzi ya, betul sekali ya, 10 tahun itu harusnya masih budak ya, tapi kok ternyata belum masuk kalau misalnya sebagai budak, masih masuk sebagai teman. Oke. Saya nah, ada lagi nano ya Bunda ya, luar biasa sebenarnya. Usia lumayan menantang tadi ya, rasanya baru juga kita kuasai gitu satu keterampilan, kok harus membawakan peran yang berbeda gitu ya. Itu memang mulai muncul itu di kelas 5 memang gitu ya. Karena kenapa anak-anak tuh sudah mulai muncul sebetulnya naturalnya, memang sudah mulai muncul otonominya. Jadi merasa diri sudah besar, merasa diri tidak perlu lagi mendengarkan, merasa diri sudah punya pertimbangan dan pikiran sendiri, padahal kita sebagai ibu khususnya gitu atau orang dewasa rasanya aduh belum loh kamu teh, itu masih salah loh, nggak gitu loh caranya, harusnya gini gitu ya, kayaknya
aduh pengennya tuh nggak sabar tuh kalau misalnya kayak pion catur pengennya jangan lewat situ, lewat sini aja gitu ya. Ini lebih aman, ini lebih oke gitu ya. Rasanya pengen buru-buru kayak gitu ya, supaya tadi kita tidak ingin anak kita salah jalan, kita tidak ingin anak kita gagal, kita tidak ingin anak kita menderita gitu ya karena keputusan salah yang dia ambil. Nah, itu memang betul sekali Bunda gitu ya, tantangan yang sangat besar yang dihadapi oleh kita yang punya anak-anak usia ini mulai di kelas 5 khususnya gitu ya. Mulai di kelas 5 karena bunda-bunda yang ada di kelas 5 Cung berapa orang yang anaknya sudah masuk usia balik? Ada Bun yang sudah masuk usia balik? Belum? Kalau belum, saya sebetulnya alhamdulillah bersyukur karena saya sih masih berharap anak-anak kita baliknya secara biologis nanti aja selambat mungkin lah, semendekati mungkin usia 14 gitu ya, kalau bisa 13 itu agak kebelakangan aja. Kenapa tadi? Karena ketika dia balik kita harap akilnya juga ikut gitu ya, kedewasaan psikologis, kedewasaan berpikirnya juga sudah ikut. Karena kalau tadi balik belum disertai dengan kedewasaan berpikir, kedewasaan psikologis, biasanya jatuhnya balik itu munculnya bebarengan sebetulnya sama dorongan untuk agresivitas selain dorongan hormon untuk mulai kematangan reproduksi gitu. Jadi seksualitas atau kematangan reproduksi bebarengan sama agresivitas. Jadi biasanya munculnya usia ini tuh kalau misalnya bunda-bunda lihat tadi ya, khawatir sekitar itu jatuhnya misalnya seringnya tadi dalam tanda kutip sering disebut kenakalan remaja lah gitu ya, tawuran lah gitu, seks bebas lah. Kenapa? Ada dorongan biasanya. Kalau dorongannya belum disertai sama kendalinya, itu yang sangat tidak kita harapkan. Gimana dong kalau gitu supaya kita bisa siap-siap gitu ya. Malah di usia ini tuh makin sulit rasanya ya berkomunikasi. Kayaknya tiap tema pembicaraan tuh rasanya jatuhnya jadi pertikaian gitu ya, jadi berantem gitu sama anak-anak kita tuh. Tema-tema yang sederhana aja bisa jadi pertikaian besar. Nah ini tadi gitu ya, kenapa saya sebut sebagai pemuda, Bunda. Jadi ya begitu balik, anak-anak kita akan sebut sebagai pemuda gitu. Mereka sudah masuk usia dewasa. Yang seharusnya sih kalau dalam sudut pandang Islam tuh memang sudah ada tadi tanggung jawab yang menyertai ketika mereka balik. Walaupun kalau secara hukum di Indonesia setidaknya usia 18. Jadi kalau bisa Bunda bisa siapkan anak-anak kita dewasa secara psikologis, punya kematangan berpikir, bisa mengambil keputusan di usia yang lebih cepat sebelum 18 itu bagus gitu ya. Karena sehingga di usia 18 itu mereka sudah memang benar-benar dewasa. Di usia 10 nih kelas 5 tuh banyaknya kan di usia 10-11 ya. 10 itu juga kalau sebelumnya diajarkan ibadah, sekarang sudah mulai bisa belajar dieksekusi. Sehingga ketika mereka balik mereka sudah siap eksekusi yang sebenarnya gitu. Jadi kalau artinya hukuman atau konsekuensi ketika mereka lalai terhadap ibadahnya di usia 10 tahun ini sudah mulai perlu ditetapkan secara konsisten. Jadi berisik. Sudah mulai perlu ditetapkan konsisten. Kenapa? Agar di usia balik nanti mereka sudah mulai aware gitu.
bahwa ada konsekuensi ketika mereka lalai dalam menjalankan ibadah. Tetapi kita juga perlu evaluasi ketika mereka lalai ibadah. Jangan-jangan kesadaran mereka belum tumbuh gitu. Jangan-jangan mereka belum paham kenapa sih mereka harus ibadah gitu ya. Jangan-jangan mereka kenal Allah juga belum, tapi mereka sudah belajar ibadah. Itu yang perlu dibangun sebetulnya. Tadi ngobrol, walaupun settingnya adalah budak sebenarnya gitu ya, tapi iklim dialog komunikasi itu tetap perlu dibangun supaya tadi kita bisa tahu ketika mereka mungkin susah gitu ya disuruh bangun subuh untuk sholat subuh, ketika mereka enggan sholat tepat waktu di akhir-akhir, jangan-jangan memang kesadarannya belum tumbuh gitu. Jangan-jangan kita lupa tanamkan akidah, jangan-jangan kita belum kuat membagikan kebesaran Allah pada mereka, sehingga buat mereka mungkin ibadah hanya sekedar membuat ayah bundanya senang saja, bukan refleksi dari kepatuhan terhadap Tuhannya. Kalau gitu apa sih yang perlu dievaluasi ketika apakah nanti baliknya itu akan disertai akil atau tidak? Yang paling pertama, yang paling urgent nih di usia 10 yang mulai biasanya ya Bu dari tahun ke tahun tuh obrolan-obrolan tentang kematian, seksualitas gitu ya, saling mengejek dengan sebutan kelamin gitu ya, terus pengetahuan tentang pornografi itu biasanya memang muncul terlihat di anak-anak kelas 5. Itu kenapa pengantar perubahan fisik Punten izin sebentar. Iya, mangga Bu Mai. Ya mungkin mau sharing sambil nunggu Bu Maya, bunda-bunda sekalian. Betul ya, di masa kelas 5 saya sudah mengajar kelas 5 sudah berapa tahun ya, lumayan agak lama sih. Memang usia-usia anak kelas 5 memang sudah mulai ya bergaulnya juga sudah ABG gitu, obrolannya juga. Jadi memang kita memposisikan diri kita juga kadang bukan sebagai guru gitu ya Bunda, jadi sebagai teman gitu. Jadi buat ngajak curhat gitu kita terima aja gitu sih anak-anak mah. Mungkin ada yang mau sharing atau berbagi pengalaman mungkin Bunda sambil menunggu Bu Maya. Ini yang sering saya obrolin ya sama bui-bui, tampung aja dan harus lempeng, kitanya nggak harus santai supaya mereka mau terbuka, supaya kita tahu sejauh mana sih sebetulnya pengetahuan mereka, supaya kita bisa kontrol daripada mereka bertanya pada narasumber yang salah ya, salah ya gitu. Lebih baik mereka terbuka, santai, bertanya apapun juga sama kita gitu ya. Jadi mungkin bunda-bunda yang keasikan nih, biasa dulu kalau misalnya anaknya nggak bisa diomongin, terus suka nitip nih sama bu guru, tolong dong diomongin, soalnya omongan bu guru mah suka didengerin gitu ya. Nah, mungkin boleh jadi sebaiknya mulai tanya sama bu gurunya, kenapa sih omongan bu guru lebih didengarkan, gimana sih cara bu guru menyampaikan, karena ini tadi sekarang mungkin usia SD anak-anak mengikuti apa kata ibu gurunya gitu ya, tapi nanti di usia selanjutnya SMP
kalau koneksi sama ayah bundanya tidak terbentuk, mereka akan lebih mengikuti apa kata teman-temannya. Secara natural memang akan terjadi seperti itu, tapi betul-betul kita sama sekali lolos, betul-betul kita tidak ada dalam perbendaharaan orang yang akan dimintai pendapat gitu ya oleh anak-anak kita. Khawatirnya tadi mereka dapat narasumber yang salah. Apalagi misalnya tadi ya soal handphone. Misalnya ini yang mungkin perlu Bunda mulai ayah bunda perlu mulai seksama mengatasinya dengan tegas. Kenapa? Karena misalnya gini ya. Kalau anak-anak bunda nih yang kelas 5 minjem kunci mobil sama bunda, sama ayahnya. Ya aku mau pinjem kunci mobil dong, mau pergi ke sekolah misalnya. Kira-kira ayah bunda izinkan nggak? Enggak, Bu Maya. Enggak ya? Kenapa, Bun? Masih kecil, Bu. Masih kecil. Kaitannya sama masih kecil, apa yang dikhawatirkan? Iya, karena umurnya belum, kan kalau punya SIM 17 tahun ya, dengan asumsi dia tuh cara berpikirnya udah dewasa lah gitu. Jadi kalau ada apa-apa dengan di jalan itu dia bisa kontrol emosinya gitu, terus bisa handle misalnya ada kejadian yang tak terduga gitu. Kalau kelas 5 SD saya pikir masih belum bisa kesana sih, Bu. Nah, ya betul. Nah, betul, saya setuju ini gitu ya. Kenapa? Mungkin ada bunda lain yang mau berpendapat. Ada bunda lain mungkin yang mau berpendapat. Bayangkan Bun, bawa mobil aja tadi kan karena secara emosi belum matang, mungkin bahkan belum mahir pakai mobilnya gitu. Dia belum tahu misalnya ketika dalam situasi tertentu apa yang harus diambil gitu ya. Kalau ada orang nyalip, apakah dia harus salip balik gitu kan? Kalaupun misalnya sekarang mobil matic lebih mudah dikendarai gitu ya, atau misalnya motor gitu lebih mudah dikendarai. Bunda khawatirnya di sana. Nah, saya juga berharap sebetulnya ayah bunda sekalian memperlakukan handphone itu sama seperti mobil. Kalau mengendarai mobil saja yang jauhnya kemana gitu ya masih bisa terlihat, nah masih jauh-jauhnya masih Bandung-Bandung juga. Itu aja bunda khawatir, apalagi handphone di mana mereka bisa menjelajah apapun, bisa mengakses apapun, bisa berhubungan, berkoneksi dengan orang macam apapun gitu ya, dengan tema macam apapun itu dilepas tanpa pendampingan, maka sebetulnya itu lebih berbahaya dari tadi bunda ngasih kunci mobil sebetulnya gitu. Jadi sebelum mereka balik, sebelum ayah bunda nilai bahwa mereka dan mana yang tidak ketika mengakses handphone, apa yang harus mereka lakukan terhadap sebuah informasi, itu sebaiknya tidak dibiarkan mengakses handphone secara sendiri gitu ya, tanpa ayah bunda tahu. Karena ini yang terjadi gitu ya, kami temukan khususnya di kelas 5 mereka sudah mulai ekspresif gitu kan. Mereka tahu ini dan itu, tapi hanya sekedar tahu sebetulnya gitu ya. Kemudian mereka jadi ingin cari tahu lebih dalam gitu ya pada hal-hal yang sebetulnya tadi mereka belum bisa timbang. Makanya ketika masuk usia 10 tahun, selain tadi ya, selain perlakukan sebagai tawanan atau budak, itu kan dalam arti mereka sedang belajar melatih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, aturan itu mana yang harus dilaksanakan dan kenapa
paling penting itu adalah kenapa sebetulnya. Jadi jangan mentang-mentang settingnya adalah tawanan atau budak, mereka diminta pasif gitu untuk mengikuti sebuah aturan begitu saja, untuk melaksanakan sebuah aturan begitu saja. Mereka perlu, karena sebetulnya di usia SD adalah usia emas, proses berpikir, bernalar, dan logika ini berkembang. Sehingga sayang sekali kalau mereka tidak diajak komunikasi dua arah. Mereka tidak diajak berargumentasi, mereka tidak diajak tadi berdebat, melihat dari sudut pandang yang banyak gitu. Itu sayang sekali. Itu kenapa di kelas 5 ini nih selama beberapa periode mulai kan kita akan, kalau di sekolah tuh mulai ada penekanan misalnya tentang keputrian gitu ya, keputraan. Karena itu tadi gitu ya, di kelas 5 itu anak-anak ini mulai mengakses informasi-informasi yang berkaitan sama perubahan fisik dan psikologis mereka. Jadi jadilah ayah bunda jadi teman ngobrol yang asik tentang masalah ini gitu ya. Apa masalah yang pertama misalnya itu tentang tanda umum masa balik itu apa sih gitu. Jadi terakhir kali tuh saya ngobrol gitu, sebenarnya masih lucu sih ya anak-anak ini gitu ya, dengan segala macam perbendaharaan kata yang luas yang saya sendiri bahkan nggak tahu apa sih waktu itu apa ya Bu Uwi, pernah ingat nggak? Week Bu Mai ingat nggak? Ya week apa gitu ya, kalau nggak salah tuh artinya hubungan suami istri ya dalam bahasa Thailand gitu. Jadi terus mereka saling week apa gitu, terus saya mikirnya apa week gitu ya, saya sih nggak tahu gitu kan. Jadi kita harus update gitu ya Bu Mai. Kita juga harus update gitu, harus tahu gitu supaya ya tadi mereka ngobrol. Jadi saya waktu itu ngobrol gitu ya sama mereka, terus udah gitu apa sih gitu ya, tapi Bu Maya nggak boleh marah ya. Enggak, Bu Maya nggak marah, Bu Maya cuma mau tahu aja, terus mereka nyampein gitu, terus taunya dari mana, terus ngobrol aja gitu ya. Oke, terus misalnya dari game gitu, apa tandanya, kamu tahu nggak apa tandanya misalnya ketika main game itu orang yang main game sama kamu tuh bahaya atau enggak gitu ya. Terus mereka nyampein dia kalau misalnya gitu misalnya ngomongnya udah yang aneh-aneh, yang jorok-jorok gitu, terus udah gitu yang jijik-jijian, mereka tuh bilangnya jijik-jijian dulu tuh. Saya sampai ketawa gitu ya, yang ngobrolnya apa sih jijik-jijian itu gitu. Jadi coba digali supaya kita tahu sebenarnya mereka taunya apa sampai sejauh mana. Nanti ketika misalnya kita jadi teman yang enak diajak ngobrol, mereka akan bertanya pada kita. Jadi waktu itu pun waktu kelas 5 saya obrolin bahwa apa sih tandanya kamu udah balik itu kalau misalnya mimpi basah gitu ya untuk laki-laki. Mimpi basah itu apa Bu Maya? Mimpi basah itu kalau misalnya satu malam gitu ya, satu hari kamu tidur dan besok paginya kamu seperti ngompol gitu ya, seperti ngompol, tetapi ompolnya itu lebih kental seperti misalnya gel lidah buaya atau seperti ingus gitu ya. Itu tandanya kamu sudah balik, kamu sudah dewasa, kamu sudah menanggung dosa dan pahalamu sendiri gitu. Terus lucunya ya ada di sini yang udah pernah mimpi basah, terus beberapa anak tuh bilang, aku pernah tidur ngompol tapi aku nggak tahu kental apa enggak ya. Maksudnya kayak pembicaraan kayak gitu tuh perlu, dan apalagi anak laki-laki kalau memungkinkan memang lebih enak diajak ngobrolnya sama ayahnya supaya lebih tahu ya. Kalau misalnya kita perempuan kan kita nggak menghayati sebenarnya mimpi basah tuh seperti apa sih sebetulnya. Tetapi kalau menstruasi mungkin kita lebih mahir gitu ya menjelaskannya gitu pada anak-anak perempuan, berbeda sama mimpi basah. Kalau memang ayah bisa terlibat, alhamdulillah. Kalau misalnya ternyata tadi beberapa bunda karena qadarullah ayahnya tidak bisa terlibat, tidak apa-apa. Kemarin pun saya jelaskan dari sudut pandang wanita, jelaskan semaksimal mungkin seperti yang bunda tahu gitu, supaya tadi anak itu siap ketika dia balik, dia tahu gitu, dari jauh-jauh hari dia tahu
kan ketika kita masuk satu perubahan pasti nggak nyaman ya perubahan itu. Tetapi perubahan yang tidak disiapkan dengan perubahan yang disiapkan itu rasanya akan berbeda gitu ya. Akan lebih ringan kalau kita sudah tahu lah dari jauh-jauh hari gambaran kasarnya perubahan itu kita akan menghadapi situasi yang seperti apa. Jadi coba mulai sekarang ngobrol tentang apa sih bahwa di dalam Islam kamu masuk masa balik itu berarti kamu sudah tadi Allah akan menghisab gitu ya, akan menghitung dosa dan pahalamu sendiri kalau sebelumnya bunda sama ayah yang tanggung gitu ya. Ketika kamu berbuat kebaikan, ketika kamu berbuat kesalahan itu bunda sama ayah yang tanggung. Tapi mulai balik itu sudah boleh bun, mulai diajak ngobrol gitu ya. Termasuk misalnya siswa-siswa misalnya dengan kebutuhan khusus yang masih bisa diajak ngobrol gitu. Misalnya saya juga pernah waktu itu ya ngobrol waktu itu sih udah SMP. Saya pikir secara umum dia belum masuk memang masa balik, tapi karena udah SMP saya ajak ngobrol juga Wing kamu laki-laki nanti akan ada masa bahwa kamu tidur dan bangun tuh seperti ngompol lah gitu ya yang tadi saya jelasin. Terus dia bertanya balik, kalau misalnya tidak terjadi bagaimana katanya. Terus seharusnya sih secara hitungan normal itu terjadi gitu ya. Kalaupun tidak terjadi berarti itu ada masalah gitu ya, ada abnormalitas, berarti kita harus konsultasi ke dokter. Ini mah kalau nggak terjadi gimana gitu ya? Maksudnya kamu nggak mau terjadi ya aku nggak mau terjadi gitu ya. Jadi kita perlu kayak ngobrol lebih santai, lebih asik gitu ya. Mungkin nggak dalam kondisi serius ya, bunda atau ayahnya juga lagi dalam keadaan happy gitu ya. Coba luangkan waktu, menyengaja meluangkan waktu untuk anak-anak 10 tahun ini untuk ngobrol apapun, ngobrol tema-tema yang mungkin lebih rumit gitu. Nah, kemudian tadi tentang kebersihan dan mandi besar, kemudian hisapnya, kemudian di usia yang dalam tumbuh kembang disebut remaja atau menuju masa balik itu memang karena ada perubahan fisik dan hormonal dan termasuk juga cara berpikir, maka di usia itu memang akan muncul gelisah, akan muncul gejolak emosi, akan muncul bingung. Itu hal-hal yang wajar dan kita juga harus sampaikan bahwa di masa itu mungkin kamu akan gampang marah, atau kamu gampang kesel, atau kamu mungkin banyak nggak mengerti sama apa yang ayah bunda sampaikan. Tentu kita harus setting bahwa kita lebih dewasa ya bun ya, ayah gitu ya. Mungkin kalau misalnya kitanya jadi terbawa emosi, kita harus mundur dulu, harus kendalikan dulu emosi kita sendiri, karena harusnya kita setting lagi gitu pikiran kita, mereka yang sedang belajar gitu. Kalau mereka emosi, mereka bergejolak, itu wajar karena mereka yang sedang belajar. Kita kan yang sudah dewasa, harusnya kita lebih bisa mengendalikan emosi kita gitu ya. Kita lebih bisa netral, kita lebih bisa tenang gitu ya menghadapi semua rasa dan gejolak yang mereka hadapi gitu. Itu yang harus disetting ulang. Jadi kalau misalnya kitanya juga sedang merasa terpancing, lebih baik tidak diteruskan. Lebih baik ambil jarak dulu. Mungkin bunda mau ngeteh dulu gitu ya. Yang mau nyalon dulu, pulang nyalon baru ngobrol lagi gitu ya sama anak-anak kita. Nah supaya tadi kita ngobrolnya dalam kondisi tenang, biar anak-anak kita selalu bilangnya, maksudnya dia nyaman gitu komunikasi sama kita. Nggak merasa bahwa bunda mah pasti marah gitu ya, ayah mah pasti ngomel kalau diajak ngobrol, ini mending aku nyari dari sumber lain. Nah, pastikan bahwa mereka nyatakan gitu ya pada mereka bahwa ayah dan ibu itu akan selalu ada dalam kondisi-kondisi kamu sulit sekalipun gitu ya, dalam kondisi-kondisi kamu tersulit sekalipun ayah ibu itu selalu ada gitu. Dan ini yang harus diyakinkan pada anak-anak kita.
apa kalau gitu selain tadi ngobrolin tentang perubahan fisik secara asik, apa juga yang perlu disiapkan? Nah, ayah bunda juga perlu bertumbuh. Makanya di judul saya kemas bertumbuh bersama calon pemuda, karena kita pun juga perlu bertumbuh. Pola relasi kita sama mereka juga perlu bertumbuh, perlu berbeda. Kita nggak bisa tetap semakin mereka besar, kan peran orang tua tuh sebetulnya ada dua ya, sebagai pelindung sama fasilitas belajar. Sebagai pelindung tadi yang mengayomi, membantu gitu ya. Kalau fasilitas belajar adalah tadi kita media supaya mereka bertumbuh. Nah, semakin besar peran kita sebagai pelindung itu perlu diperkecil sebetulnya. Yang harus diperbesar adalah peran kita sebagai fasilitas belajar. Gitu. Jadi keterikatan atau misalnya campur tangan yang terlalu banyak itu perlu ditahan lebih banyak semakin mereka besar supaya mereka belajar dari pengalamannya. Jadi di mindset kita itu perlu ditanamkan kembali bahwa kita itu hanya akan mengantarkan, bukan menemani selamanya. Karena kita mau nganterin, gitu ya, karena kita mau nganterin, kita harus cek kan, mereka sudah siap pergi sendiri nggak gitu. Kalau belum, berarti apa yang perlu kita latih? Mana yang mereka masih belum bisa, gimana caranya supaya itu tumbuh. Terus juga koneksi ini adalah masa-masa terakhir ayah bunda bisa memaksimalkan koneksi dengan anak-anaknya. Jadi sampai 12 tahun koneksi masih kan koneksi maksimal itu sebetulnya koneksi paling baik itu di masa prasekolah sebetulnya. Tetapi gitu ya, kadang-kadang kita juga mungkin terbajak sama urusan yang lain, emosi-emosi yang lain, boleh jadi emosi-emosi masa lalu kita sehingga koneksi itu tidak terbangun maksimal. Tapi ayah bunda masih punya waktu sampai usia 12 tahun untuk memaksimalkan koneksi. Lewat 12 tahun, kalau ayah bunda tidak bisa membangun koneksi, itu sudah sulit. Anak kita sudah akan lepas gitu. Mereka akan sulit untuk ditariknya kalau sampai 12 tahun koneksi ini belum terbangun. Jadi masih ada waktu gitu ya, koneksi ini coba diperkuat gitu ya. Mulailah menyengaja meluangkan waktu itu. Kalau misalnya kita kalah sama waktu itu nggak akan ada habisnya untuk urusan lain. Tapi untuk membangun koneksi ini, coba ya bunda menyengaja memang meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk bisa hadir penuh dengan anak-anak kita, bisa ngobrol receh lebih banyak gitu ya. Koneksi itu dibangun sebenarnya bukan obrolan-obrolan yang berat gitu, nah apa sih visi misi kamu ke depan, enggak. Tapi dengan ngobrol-ngobrol receh misalnya, wah gol gimana ya tadi kalau misalnya golnya nggak jadi misalnya gitu ya, obrolan-obrolan kayak gitu itu membangun tadi anak-anak tuh merasa kita jadi temen ngobrol mereka yang enak sehingga mereka bisa terbuka dan kita tahu sebenarnya apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Dan tadi tingkatkan terus kemampuan mengendalikan diri ayah bunda. Itu kenapa misalnya seringkali kita pengennya ketika anak mengalami kesulitan, seringkali kita pengennya cara cepat dengan ngasih instruksi, cara cepat dengan melindungi atau turun tangan langsung terhadap masalah mereka, itu karena tadi ketidakmampuan kita mengendalikan diri gitu ya. Dan komunikasi dua arah. Jadi kalau berkomunikasi coba lebih banyak daripada memberikan instruksi, lebih banyak bertanya dan menyimak gitu. Jadi saya contoh kasih mana ya. Jadi kayak contohnya waktu itu ada siapa ya yang tiba-tiba datang ke ruangan saya, duduk gitu ya di depan meja saya, terus bilang, Bu Maya, aku nggak mau jadi orang dewasa katanya gitu. Terus udah gitu
saya yang dengar cuma tanya lagi, emang kenapa kamu nggak mau jadi orang dewasa? Habis jadi orang dewasa itu ribet, pusing, banyak masalahnya katanya. Terus harus kerja, harus mikirin ini itu, terus bawaannya juga marah-marah aja setiap hari gitu ya. Berarti oke, saya pikir berarti dia menyimak fenomena banyak orang dewasa di sekitarnya tuh seperti itu. Padahal biasanya anak-anak seumur dia tuh pengen cepat besar, pengen cepat bisa ngambil keputusan sendiri, nggak harus ngikut ayah ibunya gitu ya. Anak-anak yang menjelang besar. Cuma ini saya ketemu satu yang nggak mau besar, aku mau jadi anak-anak terus, aku mau main aja gitu ya, aku nggak mau mumet mikirin hal-hal yang rumit. Terus begitu saya balik nanya, tapi itu mungkin nggak sih sebetulnya? Nggak mungkin sih emang, kata dia tuh, dia balas lagi, emang nggak mungkin sih, aku juga emang harus tumbuh dewasa. Terus kira-kira tanya lagi saya, kenapa ya orang dewasa yang kamu lihat itu bikin kamu nggak nyaman? Aku juga nggak tahu, tapi aku akan coba. Aku mau kalau jadi orang dewasa, aku nggak akan marah-marah aja. Aku juga mau ngerjain segala sesuatunya lebih santai, biar nggak mumet gitu. Terus, oke, bagus gitu ya. Lanjutkan. Nah, jadi tidak perlu terlalu buru-buru jawab gitu. Ya nggak gitu, misalnya orang dewasa bla 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 gitu ya, nggak gitu juga gitu. Kita tanya aja supaya tadi sebetulnya dengan bertanya, selain kita paham sudut pandang mereka, kita juga sedang membantu mereka mengkoneksikan satu informasi sama informasi yang lain gitu ya. Membantu mereka memahami pikiran mereka sendiri. Jadi di usia ini tuh sebaiknya lebih banyak bertanya daripada memberi instruksi. Tahan-tahan kalau misalnya rasa-rasanya kita, karena biasanya menahan diri untuk memberi instruksi itu godaannya berat gitu ya di orang dewasa, karena kita udah dengan punya pengalaman, dengan ribuan pengalaman gitu ya, tahu nih mana jalan yang susah, mana jalan yang gampang gitu ya. Ketika ngambil keputusan ini akibatnya akan gini, itu rasanya kita pengen shortcut aja gitu ya, bahwa nih nak gitu, ngasih tahu aja. Padahal begitu kita terjebak untuk ngasih tahu, itu memperlambat anak kita berproses untuk menjadi dewasa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sambil saya coba. Nah, yang jangan lupa, ayah bunda, walaupun usianya masih 10 tahun, rasa-rasanya masih gitu ya 10 tahun, tapi yang sering kali tidak kita siapkan adalah menyiapkan diri untuk berpisah darinya sebetulnya gitu ya. Menyiapkan diri dia punya kesibukan lain, menyiapkan diri bahwa dia akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya gitu, menyiapkan diri mungkin dia akan berkegiatan organisasi yang lebih banyak di luar. Menyiapkan diri untuk berpisah itu biasanya juga akan membantu ayah bunda untuk tidak terjebak tadi gitu ya, buru-buru membantu, buru-buru memberitahu gitu ya, rasanya pengen terus gitu melindungi anak-anak kita. Itu siapkan diri kita untuk berpisah, karena tadi sebenarnya kalau kita tidak menyiapkan diri berpisah, ini yang banyak sebetulnya terjadi konflik berkepanjangan sampai usia anak-anak kita, bahkan di usia menikah misalnya, atau anak-anak kita di usia kuliah, konflik antara orang tua sama anak-anak seringkali karena kita sebagai orang tua tidak siap untuk berpisah dari mereka. Sebenarnya boleh jadi bukan mereka yang tidak mandiri, tetapi kita yang tidak siap untuk berpisah. Jadi mereka sebenarnya mampu untuk mandiri, tapi kita tidak siap untuk berpisah. Maka siapkan diri untuk berpisah. Mereka punya kesibukan. Dari itu, ayah, bunda, carilah kesenangan dan peran lain gitu ya, yang dapat mengembangkan dirimu supaya kita tidak berfokus terus, karena mereka perlu belajar dari realita. Mereka perlu belajar menghadapi segala kesulitan dan tantangan. Makanya supaya tadi kita lebih siap berpisah, kita
perlu jadi mencapai diri kita yang optimal. Kita perlu tahu apa yang bisa kita lakukan di samping berfokus pada permasalahan anak kita gitu. Eksistensi, masalahnya di eksistensi. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa ketika anak-anak kita tidak meminta nasihat kita lagi tuh kayaknya aduh aku tuh udah nggak berguna ya rasanya jadi orang tua gitu. Padahal sebetulnya ketika anak-anak kita sudah tidak bergantung lagi pada nasihat kita, boleh jadi itu adalah salah satu indikasi bahwa sebetulnya kita sudah berhasil loh membuat mereka bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan mereka. Mereka mau mencoba berbagai macam cara sebelum meminta pendapat kita gitu. Boleh sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Saya izin lagi sebentar ya Bu Dwi. Ya, mangga Bu Mai. Ya mungkin ada yang sharing ya Bunda. Bu Maya mau tanya boleh? Mangga boleh nanti sambil Ya, menunggu. tapi ini bukan yang kelas 5 nggak apa-apa ya Bu Maya? Nggak apa-apa Bunda, mangga. Oh iya, jadi saya mamahnya Akila kelas 4. Kebetulan punya kakaknya kan di Muda Hati juga, itu alumni. Yang satu udah SMP kelas 3, usia 14 tahun. Laki-laki, yang satu Farel usia 12 tahun, dari SMP juga kelas 1, kelas 7. Ini Bu Maya yang ditanyakan kan ada 2 bujang yang menuju Uber ya Bu Maya. Alhamdulillah kakaknya sudah dengan adanya mbaknya di rumah tuh Bu Maya. Cuma bedanya 3-4 tahun dari kakak abangnya yang pertama itu. Nah, untuk menanamkan gimana ya? Ya Allah alam, kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kayak menanamkan diri itu udah puber, masih bingung seperti apa. Coba itu, setelah itu mau ribut, coba itu pada rambut, gitu. Jadi kalau alam kalau ada sesuatu yang terjadi gitu, gimana tuh menanamkan seperti itu ya Bu Maya? Kan banyak tuh kebetulan masih ya nggak beda jauh dengan anak saya yang pertama gitu. Kita umur 16-17 tahun. Penanaman untuk baliknya tuh pada orang lain tapi sudah dianggap seperti ya karena yang terjadi itu Pak, itu seperti apa ya Bu Maya? Ya seperti Bu Maya. Ya, mungkin nanti kita tanya Bunda. Mungkin ada Bunda yang mempunyai pengalaman yang sama dan berhasil mungkin menerapkan penanaman akil balik terhadap anak yang berbeda jenisnya gitu ya, kelaminnya gitu ya Bun. Iya. Cuma kan kalau dibilang murim kan kalau sama pembantu kan bukan ya udah. Tapi kalau umurnya nggak terpaut jauh gitu loh Bu. Jadi biar tidak gimana ya. Kan karena ya, akhir balik ini kan kita nggak pernah tahu ya dorongan kata rumah itu yang tidak bisa untuk bisa mengeremnya gitu, untuk menanamkan bahwa tidak hanya kita ini orang tuanya lah atau neneknya atau kakeknya atau tantenya, tapi ada orang lain yang memang seusianya gitu loh. Untuk menanamkannya gimana ya Bu Maya ya anak-anak yang sudah dan akan menuju pubertas ini. Ditampung dulu ya Bunda. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman Bunda. Kalau itu Bun, kamarnya sudah dipisah antara Akila dan kakak-kakaknya? Sendiri Bu. Udah masing-masing. Saya sengaja yang udah kakaknya sudah mimpi bahasa juga, sudah bisa. Kemudian Farel ini menuju suara yang besar udah saya pisah Bu. Kecuali Akila yang masih gabung sama kami tapi beda tempat tidur. Oh gitu. Katakan lah sanes tipung muncak kurang mah. Nah, oleh kalau habis ini anu sok aya geuningan di tukang. Iya, tukang bubur lemu.
Punten, Bunda-Bunda, boleh di-review tadi Bu Wi pertanyaannya? Iya, ini dari Bunda Akila. Jadi dia itu punya kakak-kakak laki-laki yang sudah akil balik. Jadi bagaimana menanamkan karakter gitu. Akilanya tuh masih kayak anak kecil gitu, Bu Mai. Jadi beliau tanya penanaman karakter kepada anak yang berbeda jenis kelaminnya gitu. Jadi laki-laki dan perempuan gitu. Dalam arti boleh dijelaskan lebih lanjut penanaman karakter itu seperti apa? Iya, ini kan Abang Fairuz kan udah kelas 14 tahun ya Bu Maya gitu. Dan Farel 12 tahun. Kan kedua orang bujang ini, kalau ya kan bukan murid ya sebetulnya ya Bu Maya gitu. Ya, cuma tapi kan setiap hari kan mereka hampir tiap jam ketemu, apalagi sekarang di rumah terus gitu. Ya untuk hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana menanamkan bahwa saya bilang itu udah ibu anggap anak ibu sendiri, itu karena kamu. Jadi saya sampaikannya seperti itu gitu loh. Menanamkan kepada virus atau karyanya seperti itu gitu ya. Gimana sebaiknya menanamkan ya agar tidak hal-hal tidak diinginkan gitu loh supaya, karena mereka hampir sebaya lah gitu, berbeda 3 tahun supaya dengan pembantu di rumah itu. Nah, sebetulnya ini perlu seni ya Mama ya. Seni kita kenal sama percaya sama anak gitu ya. Kita tahu tadi ini adalah bonus dari kalau kita membangun koneksi yang kental gitu. Jadi luangkan waktu yang lebih banyak menyengaja ngobrol. Tadi tidak hanya ngobrolnya mungkin kalau misalnya dalam setting terburu-buru, kita kan pengennya tadi ya nasihat harus A, B, C, D gitu ya. Tapi mungkin kalau setting yang lebih santai bisa ngobrol misalnya gitu. Ngobrolnya dari ringan-ringan aja menurut Abang Farel atau Abang Virus gitu ya. Mbak panggilnya apa ya, karena bedanya cuma 3 tahun tadi ya, itu anak orangnya kayak gimana gitu ya. Terus bisa disebutkan juga misalnya kamu laki-laki sekarang sudah dewasa, artinya gitu ya. Sebetulnya di pelajaran SMP juga sudah dibahas sih. SMP itu sudah bahas tentang tadi reproduksi gitu ya, reproduksi, atau misalnya tadi kenapa sih laki-laki dalam Islam laki-laki sama perempuan itu terus ada batasannya loh dalam bergaul. Kenapa? Supaya tadi kita tidak mendekati zina gitu ya. Tidak mendekati hubungan-hubungan yang Allah tidak suka gitu. Dan sebetulnya bisa kayak manfaatin adiknya ya. Abang sama abang juga pasti nggak mau kan misalnya ada orang gitu ya, ada laki-laki misalnya yang sembarangan sama Akila gitu ya, sama adiknya gitu, pasti nggak mau gitu. Jadi Ibu harap gitu abang juga bisa jaga diri. Jangan sampai misalnya tadi pergaulan tadi tidak menjaga hubungan sama lawan jenis gitu. Dan mungkin bundanya juga itu kayak memang harus perlu diulang, tapi coba intervalnya agak jauh. Kalau sering-sering banget itu malah bunda mah nggak percaya sama aku. Bunda ngomong hal yang sama gitu kan, biasanya gitu ya kalau remaja. Nah iya diulang-ulang aja hal yang sama gitu. Tapi kalau ada intervalnya gitu, itu juga jadinya mengingatkan tapi nggak menggurui, dan sering ngobrol aja supaya kita tahu tadi. Kalau misalnya kita sering ngobrol santai, kita akan tahu kok
anak kita tuh apa saja sih yang dilakukan, anak kita tuh mendekati hal yang berbahaya atau enggak gitu ya, sudut pandang anak kita tuh kayak gimana sih, lihat lawan jenisnya gitu. Itu kita akan lebih paham sebetulnya kalau tadi kita lebih sering ngobrol-ngobrol santai. Jadi Bunda percayalah, Bunda itu dibekali feeling sebagai ibu. Nah, feeling sebagai ibu itu diaktifkan gitu ya, kita aktifkan kembali. Kadang-kadang kita tergerus sama rutinitas, kesibukan gitu ya, persaingan gitu ya di lingkungan, sehingga feeling kita sebagai ibu kadang-kadang nggak diasah. Nah, feeling sebagai ibu tuh diasah gitu ya, supaya tadi kita akan tahu kok Bun gitu ya. Bismillah kita akan tahu gitu saat mana anak kita berbohong atau tidak gitu ya, saat mana anak kita mendekati hal yang nggak kita suka atau tidak, itu kita akan tahu sambil tadi kalau santai sampaikan value-value. Insya Allah kalau bisanya Bunda memang gitu kan, saya lihat juga Bunda cukup dekat ya sama putra-putrinya gitu. Value yang kita yakini itu akan mereka jalankan tanpa sadar atau tidak disadari, itu mereka akan jalankan kalau kita punya koneksi yang cukup dekat sama anak-anak kita. Nah, dari kesehariannya ada nggak mungkin perilaku-perilaku yang Bunda ngerasa curiga gitu ya, mulai curiga, ada nggak Bun? Ya, mulai ini Bu suka iniin HP sih Bu. Intinya kuncinya di HP memang, mohon maaf. Apalagi sekarang PJJ itu dia sering penyelundupan hukum, kalau kami nyebutnya ngebohong, alasannya apa. Jadi nggak mau jauh dari HP Bu. Itu yang memang dampak terbesar memang saat ini cetannya di handphone itu Bu ya. Ya. Gitu. Ya. Ya memang sebetulnya tadi ya handphone itu dia akan aman sih Bun ya kalau sebetulnya sebelum kita nilai dia bisa membedakan mana yang benar dan yang salah itu tidak diberikan akses handphonenya sendiri. Jadi handphone itu tetap meminjam sehingga kita bisa ketika mereka tidak perlu handphone, kita bisa ambil, kita bisa akses gitu ya, kita bisa periksa gitu. Tapi kalau misalnya akses handphone diberikan penuh pada mereka, tantangannya adalah ini sebetulnya Bun gitu. Jadi saya sih nggak salah gitu ya dikembalikan lagi dalam kendalinya. Mungkin di awal-awal anak-anak kita akan bermusuhan, akan bilang bunda mah nggak kayak bundanya teman aku, bunda mah nggak asik misalnya gitu ya. Tapi ketika kita juga tadi menggantikan waktu yang mereka habiskan bersama handphone dengan waktu lain yang berkualitas dengan kita, atau misalnya cari kegiatan-kegiatan lain yang nggak semata interaksi sama handphone, sebetulnya masih bisa tertolong kok Bun gitu. Jadi kayak Mbah Ihsan, sebetulnya handphone itu tidak berbahaya, bebas boleh dipakai kapanpun juga. Satu, dipakai ketika hanya dia pakai handphonenya untuk akses kegiatan sekolah, untuk mencari mencari informasi yang diperlukan, nggak apa-apa kan kapanpun sebetulnya. Tetapi ketika handphone itu dipakai untuk kesenangan itu biasanya kita akan berlama-lama sebetulnya, karena anak-anak kita, apalagi untuk anak-anak yang belum bisa bedain mana kebutuhan, mana kesenangan, itu tuh masih perlu dibantu sama kita. Jadi ketika ada kesepakatan, oke, kalau misalnya kamu pakainya untuk kesenangan gitu ya, maka handphonenya harus tarik lagi gitu, nggak apa-apa. Misalnya ibaratnya mah gini, nggak apa-apa kamu misalnya off dulu dari kegiatan sekolah karena kamu nggak bisa dipercaya gitu ya. Jadi mungkin perlu dibikin kesepakatan baru sih terkait handphone ini, karena
Itu tadi Bun, apalagi kalau kita tahu udah mulai bahaya, terus kita biarkan, itu kan ibaratnya kalau misalnya dia sudah main-main di pinggir jurang, kita biarkan dia jatuh ke jurang, itu kan nolongnya lebih susah daripada ketika main-main di pinggir jurang, kita cegah untuk lebih jauh gitu. Jadi mungkin bisa hal lain, bisa kesibukan yang lain gitu ya, cari kesibukan, atau handphonenya dipakai untuk misalnya kegiatan kursus membuat game atau apa, itu kan enggak sendiri ya, tapi ada interaksinya gitu sama guru gitu ya, sehingga handphonenya tidak dia pakai untuk secara mandiri gitu. Kalau gitu, jadi dibuatlah penuh gitu si kegiatan handphone tuh untuk kegiatan yang ada pengawasannya sama orang dewasa. Dan kalau nggak salah harusnya ada teknologinya ya yang mati sendiri, maksudnya kalau udah durasi tertentu handphonenya tuh akan mati sendiri gitu aksesnya, ya hanya di jam-jam tertentu aja gitu dia aktif gitu. Saya sih berharapnya gitu Bun, bahwa jangan biarkan tadi kalau pakai mobil aja kita nggak izinin, apalagi handphone yang bisa membawa mereka kemanapun gitu. Jadi sebelum kita yakin mereka tahu, mereka bijak, sambil diajarin sama kita gitu ya. Walaupun memang ada usianya sih, kayak mobil kenapa harus 17 tahun gitu. Walaupun kita ajarin jangan marah, jangan apa, karena memang emosi sendiri baru bisa terkendali kalau udah 17 tahun ke atas gitu. Sama dengan handphone, kalau memungkinkan sih tetap handphone itu tidak diakses secara mandiri gitu. Bu Maya, izin satu lagi boleh nggak Bu Maya? Boleh mewakili. Tadi kan intinya komunikasi ya Bu ya. Iya betul. Kakaknya itu. Nah, kapan saya boleh menerapkan komunikasi dengan syarat reward and punishment? Misalkan saya udah nasihatin gini-gini, kalau abang melanggar ini, nanti itu kapan usia atau setelah melakukan kesalahan apa itu ada reward and punishment-nya? Dari komunikasi itu kan nggak mungkin datar-datar aja Bu gitu. Ada waktu yang tepat atau momen usia atau apakah yang bisa menentukan ada ini kalau menjaga begini berarti ada hukumannya, ada rewardnya, hadiahnya ini misalkan. Kalau melanggar ini maka ada punishment-nya, hukumannya ini, itu pada saat keadaan apa dan usia atau apa tandanya gitu loh ya pada anak itu. Sebetulnya tentang konsekuensi dari sebuah perbuatan itu mulai bisa anak-anak pahami secara konsisten ketika mulai kelas 1 SD sebetulnya. Makanya kalau di bawah kelas 1 SD dia belum bisa karena dia belum terlalu paham gitu tentang konsekuensi itu. Dia cuma tahu ibunya senang atau enggak gitu kalau di bawah 7 tahun. Ketika 7 tahun sebetulnya setiap keputusan, setiap aturan itu juga perlu dikomunikasikan gitu ya. Kenapa sih ada aturan ini? Apa pendapat kamu? Tetap menurut kamu maunya kayak gimana? Tetap kita kasih ruang, pendapat mereka tuh tetap dikasih ruang, walaupun tidak selalu pendapat mereka difasilitasi, maksudnya diikuti, tidak selalu, tapi ketika ada komunikasi dua arah itu ada kesepakatan gitu di akhirnya ada pemahaman tentang sebuah aturan. Nah, kalau udah dia disepakati ya ketuk palu ibaratnya ketuk palu, kamu udah tahu kan apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa konsekuensinya, apa konsekuensi positif dan apa konsekuensi negatifnya. Sejak saat setelah dijelaskan itu, setelahnya memang harus dieksekusi gitu. Jadi aturan itu memang harus dieksekusi karena kalau nggak ada eksekusinya dia nggak akan punya kekuatan dan jatuhnya biasanya yang ada kitanya cerewet gitu, ngulang lagi gitu. Nah, jangan main handphone ya gitu. Misalnya kita nggak itu sebagai sebuah aturan yang jelas gitu ya. Nah, jangan main handphone ya. Terus besoknya lagi, nah jangan main handphone ya, main lagi gitu ya. Nah jangan main handphone, nah jangan main, kamu mau main handphone terus gitu ya. Tapi kalau misalnya berbeda kalau kita terapkan, nah boleh main handphone, bermain untuk kesenangan misalnya.
tiap hari itu jam sebuah aturan tuh hanya bisa diterapkan kalau kita ada yang mengawasi ya Bun. Kalau misalnya kita hanya nggak bisa mengawasi itu nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin kita pulang jam 5 gitu ya ke jam 6 gitu. Buat ibu-ibu yang bekerja, nah boleh jam 5 sampai sebelum azan maghrib kamu boleh misalnya pakai handphone itu untuk kesenangan. Di luar itu enggak gitu. Sepakat kan? Nah, ketika mereka misalnya sebelumnya nih 4:30 udah curi-curi, itu harus dieksekusi langsung. Nah, aturan kita apa? Main handphone untuk kesenangan tuh jam berapa? Jam 5. Karena kamu nggak bisa dipercaya, handphonenya ibu ambil. Itu harus langsung gitu, Bun. Harus dieksekusi. Tapi kalau misalnya tadi kalau aturan itu tidak dieksekusi, jatuhnya kita akan cerewet, apalagi ibu-ibu ya. Jangan main handphone terus, kamu main handphone, cari kegiatan lain gitu. Nanti anak-anak tuh lebih akan, bunda mah ngomong aja gitu ya. Terus pokoknya bunda mah asal didengerin aja lah, ya iya aja, ntar juga nggak akan dieksekusi gitu. Jadi kalau anak mematuhi aturan, melakukan perilaku yang baik, malah kita harus sering sounding. Harus sering tuh kita obrolin, wah bunda seneng gitu, baik. Tapi kalau anak kita melanggar aturan, nggak usah banyak ngomong, eksekusi langsung. Tegas ya Bu ya, jadi itu dikasih reward, kalau melanggar kasih hukuman langsung gitu ya Bu ya? Langsung. Iya. Ya. Kalau misalnya langsung, Bun, nanti anaknya akan tahu gitu. Bunda emang nggak akan main-main gitu soal aturan. Jadi dia juga nggak akan ada percobaan untuk langgar-langgar aturan. Tapi kalau misalnya kitanya nggak konsisten, apalagi anaknya cerdas gitu ya, anak yang lebih cerdas, anak lebih pandai itu dia akan lebih melakukan percobaan curi-curi menguji aturan itu akan lebih banyak daripada misalnya anak-anak yang tidak terlalu kreatif gitu. Anak kreatif itu akan coba misalnya sekali gagal. Dia akan coba lagi, gagal. Belum 100 kali gitu ya, dia nggak akan nyerah. Dia akan coba terus. Nah, dia pernah berhasil sekali, dia akan amati, berhasil nih saat bundanya capek banget, pulang ke rumah capek banget, aku pasti berhasil. Nah, dia akan ulangi lagi nanti di lain waktu gitu. Jadi benar-benar perlu konsistensi dan kerjasama sama ayahnya gitu ya, kerjasama berdua tuh supaya bisa saling ngingetin Bun gitu. Aturan yang nggak bisa dieksekusi tuh jangan diterapin sebenarnya karena nggak ada gunanya. Jadi saya juga dulu pernah nih ada kasus orang tua kelas 6 tahun berapa ya, dia bilang, anak saya susah banget diajak disuruh belajar, tiap hari kerjanya main terus gitu ya, ngerjain PR nggak pernah dikerjain gitu. Padahal saya udah bikin jadwal gitu, jadwal kegiatan jam segini dia harus ini, jam segini harus ini, jam segini harus ini, tapi nggak pernah dilaksanain. Yang ada dia main terus. Oke, terus Bunda kalau misalnya dia melanggar, apa yang dilakukan? Enggak ada sih. Saya taunya pas sore-sore saya pulang kerja. Jadi gimana Bun? Yang dampingin anaknya Bunda, ayah tuh di rumah siapa? Nggak ada. Tiap hari dia sendiri gitu di rumah. Oke. Kalau nggak ada orang dewasa, nggak mungkin aturan itu dilaksanakan Bun. Karena dia masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap berlatih. Ketika dia dalam tahap belajar dan berlatih, harus ada orang dewasa yang mendampingi sampai dia paham betul. Ini adalah hal yang dia lakukan, ini yang harus dia lakukan, ini yang nggak usah dia lakukan, ini yang perlu dibiasakan, ini yang enggak. Jadi tetap harus, ketika nggak ada pengawasannya dari orang dewasa, itu juga nggak akan bisa terbentuk latihannya. Itu mungkin Bunda Akila ya. Ya, atur nuhun Bu Maya, atur nuhun. Sami-sami. Oke, baterainya. Nah, ini ada anak-anak yang berani sebutnya jago kandang, ada anak-anak yang manis di kandang. Ada yang gini juga gitu ya. Ini berbagi cerita berdasarkan pengalaman saya karena kebetulan saya ikut masuk dalam kelas percakapan anak SMP juga SMA, bahwa anak-anak itu zaman sekarang banyak yang nyaman dan percaya
dengan teman atau komunitasnya, dan kepekaan pada anak itu berkurang karena mereka lebih konsen dengan hubungan ataupun pergaulan dalam handphonenya. Padahal bagi setiap orang tua berusaha mengontrol HP anak-anak, bahkan komunikasi dengan orang tua pun tidak tersendat, tapi mereka seolah bisa menjadi dua kepribadian. Di depan orang tua mereka manis, tapi di luar kita hampir tidak mengenal anak-anak kita. Hal ini yang banyak terjadi. Bahkan guru pun sering membicarakan, mungkin inilah apa yang didapat dalam HP, mungkin cara terbaiknya adalah trik ya ini. Dan mungkin gini sih Bunda juga perlu terbuka, ayah Bunda juga perlu terbuka ketika misalnya ada informasi dari luar anak kita berbeda dengan apa yang kita lihat di rumah, itu kita juga perlu konfirmasi, kita juga perlu cari tahu lebih banyak, karena nggak sedikit ayah bunda yang mungkin karena saking sayangnya sih sebetulnya ya, saking sayangnya, saking ngebela anak-anak abai gitu terhadap informasi. Enggak kok, anak saya mah baik di rumahnya, anak yang manis, anak yang penurut, bicaranya baik, nggak main handphone misalnya, sehingga ketika dapat laporan dari teman atau guru, bunda jadi abai gitu ya. Itu yang perlu dihindari gitu ya. Kita perlu mengenali anak kita di berbagai setting supaya kita tahu sebetulnya nggak salah juga ya. Toh kita sebagai orang dewasa juga punya ego state yang berbeda gitu. Kita akan berbeda ketika kita di rumah dengan ketika kita di pekerjaan gitu ya. Misalnya kayak saya pernah bercanda gitu ya sama teman saya tuh tipenya yang ekstrim gitu. Ketika dia jadi dosen ngajar itu galaknya minta ampun gitu ya, bertanduk lah gitu ya sehingga. Tapi ketika dia ketemu di rumah ketemu suaminya langsung yang manisnya minta ampun gitu ya, ayah mau apa gitu ya, jadi suka diajakin gitu. Nah kita pun sebetulnya memang sebagai orang dewasa memang akan membawakan peran-peran yang berbeda gitu ya, tetapi dalam batas-batas wajar yang dibenarkan itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya ternyata tadi anak-anak itu tuh ternyata di luarnya misalnya mendekati kegiatan-kegiatan yang memang kriminal atau berbahaya, itu perlu kita tahu dan perlu diselidiki lebih jauh, kenapa sih dia perlu begitu gitu. Tadi jangan-jangan kita bukan orang yang nyaman dia jadikan orang yang menampilkan diri dia seutuhnya sebetulnya gitu. Jangan-jangan tadi dia memang lebih nyaman ketika dengan temannya gitu. Kita kan berharapnya sebetulnya jago kandang nih agak dalam tanda kutip agak lebih baik, artinya dia bertingkahnya berulahnya di depan kita, tetapi dia manis gitu sebenarnya. Kalau di luar tuh di luaran tuh dia penurut maksudnya gitu ya, integritasnya baik, aturannya baik gitu, itu artinya dia nyaman sebetulnya sama kita. Beda halnya sama ini, ketika dia lebih berani gitu cerita sama orang di luar, mungkin kita juga perlu belajar lagi gimana sih cara jadi teman ngobrol yang baik. Misalnya ini ya, saya ada kasus juga nih, sama dimutin juga. Waktu itu ada anak calon beasiswa, dan beasiswanya itu boarding, jadi harus berasrama. Ibunya datang bertanya pada saya, gimana ya anak saya itu masih ngompol. Jadi pada situasi-situasi tertentu dia masih ngompol gitu. Saya khawatir ketika dia boarding dia akan dipermalukan oleh teman-temannya gitu. Apakah saya izinkan atau tidak gitu. Terus saya tanya, kalau anaknya sendiri gimana Bun gitu. Anaknya sendiri sih tetap kekeh gitu pengen boarding, tapi saya nggak yakin ini gitu. Oke, minta saya ngobrol sama anaknya gitu. Saya ngobrol sama anaknya, saya tanya kamu tahu kan kenapa saya mau ngobrol sama kamu hari ini? Iya tahu. Terus udah gitu. Nah, kamu tahu nggak situasi-situasi apa aja sih yang bikin kamu ngompol misalnya? Terus dia bilang ya kalau misalnya aku ada masalah sama teman aku, atau misalnya seharian itu aku terlalu capek, atau misalnya hari itu lagi banyak
ujian atau aku stres gitu, biasanya aku malamnya ngompol gitu. Terus terus kamu tahu kamu akan dapat beasiswa yang boarding gitu. Ya aku tahu, terus kamu mau lanjut atau enggak gitu. Aku masih mau lanjut dong, masih mau lanjut katanya, aku mau ambil ini gitu, aku mau ambil kok beasiswa ini. Nah, kamu sudah terbayang belum misalnya nih satu hari, ternyata di satu hari itu kamu ngompol misalnya gitu ya, terus teman sekamar kamu tahu, kira-kira gimana cara kamu antisipasinya? Ya sih, itu juga aku takut gitu ya, tapi ya nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa katanya, biarin aja misalnya aku siap gitu, teman aku misalnya ngejekin aku juga aku siap, tapi aku juga akan coba gitu. Maksudnya kan aku tahu kapan waktu-waktunya aku bakal ngompol gitu. Jadi mungkin di hari yang kira-kira malamnya aku bakal ngompol, aku mungkin pakai alas atau aku tidurnya duduk gitu. Pokoknya dia bilang kayak gitu. Oh, oke, kalau gitu saya akan ajarin kamu relaksasi ya, gitu, menenangkan diri saat situasi-situasi kamu nggak enak gitu ya, tadi nggak nyaman, stres, banyak ujian, ada masalah sama teman kamu, supaya kamu lebih rileks ketika tidur, dan diharapkan kalau kamu rileks tidurnya jadi nggak ngompol. Oh iya Bu Maya gitu. Terus akhirnya, dan kalau misalnya kamu yakin kamu bisa gitu ya, walaupun kamu masih ngompol, ya udah jalan terus gitu. Terus saya juga jadinya akhirnya yakinin ibunya, anaknya udah yakin kok, yang penting nanti mama siap aja ya. Maksudnya kalau misalnya dia ngeluh atau misalnya diajak temennya, ya dengerin aja dan besarin hatinya dia gitu. Nah, ini kejadian-kejadian kayak gini tuh perlu kitanya perlu perlu berbesar hati bahwa anak kita berani mengambil resiko. Ya udah, kita juga menahan diri untuk membantu, untuk terlibat gitu. Ketika anak kita yang akan menjelang akhir balik ini, dia memberanikan diri untuk mengambil resiko gitu, walaupun itu tidak gampang, itu menyakitkan, karena dari resiko-resiko ini kemampuan berpikir dia berkembang. Dari menghadapi resiko-resiko ini, dia akan makin terampil, makin terlatih, makin mudah dia menemukan solusi. Karena kalau misalnya nggak pernah, itu kan kalau misalnya istilahnya mah nggak ada pelaut yang ahli kalau di laut yang tenang ya. Berarti supaya dia jadi mahir, memang dia perlu terlibat gitu, dia perlu mengalami gitu berbagai masalah ini gitu. Jadi hadapkanlah dia pada masalah, berhenti, turun tangan langsung, dan percaya gitu Bun. Ketika anak kita mengambil sebuah keputusan, dan tadi nggak salah kok Bun ditanya argumentasinya, kenapa, kamu siap enggak, kalau situasinya kayak gini kamu akan melakukan apa gitu. Terus kalaupun nanti butuh bantuan ayah atau bunda, ayah bunda harus apa gitu. Itu tuh dibiasakan komunikasi seperti itu. Sama sebaliknya, ketika anak-anak kita juga mempertanyakan aturan kita, ya kita juga kasih ruang, kasih jawaban-jawaban. Kenapa bunda gitu kan, sering ya. Kenapa gitu? Kenapa aku harus berhenti main handphone? Bunda juga masih main handphone gitu kan, sering ya anak-anak. Sebetulnya itu adalah ciri yang bagus. Anak kita tidak akan mudah terpengaruh sama lingkungan kalau dia kritis seperti itu sebetulnya. Oke. Tadi ya, berpikir kritis dan menyimak. Nah, mungkin ini ya, sekarang sih tidak terasa gitu ya ketika kita membantu anak-anak kita. Tapi mungkin bunda, ayah bunda tuh sering temui permasalahan kayak gini sebetulnya di lingkungan. Orang dewasa yang masih meminta arahan dari orang tua padahal dia sudah menikah,
atau orang dewasa yang tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, bahkan dia berani mengambil keputusan untuk menikah padahal menafkahi diri sendiri dan keluarganya dia nggak sanggup gitu ya. Tidak bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang kesenangan. Jadi waktu senggang, misalnya ada waktu senggang Senin sampai Jumat dia bekerja, Sabtu Minggu tidak juga dihabiskan bersama keluarga, dia misalkan malah pergi memancing, traveling misalnya gitu, sehingga tidak ada waktu buat anak-anak dan pasangannya. Kemudian orang dewasa yang mudah menyerah atau lari dari masalah, atau orang dewasa yang bingung tidak tahu tujuan. Sebetulnya mulai dari tadi, bukan semata-mata anaknya yang durhaka, bukan semata-mata orang dewasa ini yang tidak bertanggung jawab gitu, tapi dia berawal dari potensi yang tidak sengaja kita matikan karena saking sayangnya kita sama mereka, saking inginnya kita melindungi mereka. Ini nggak sedikit ya Bun, misalnya saya juga ketemu ada yang kebetulan 2 di antara 4 anaknya itu tidak sanggup bertumbuh sebagai orang dewasa, padahal mereka tuh sangat prestatif secara akademik. Jadi orang tua ini kebetulan dianugerahi anak-anak yang pinter gitu, selalu masuk ranking, belajarnya gampang, sehingga orang tua ini memang hanya mendorong anak-anaknya, udah kamu fokus aja sekolah, kamu fokus belajar, di luar itu ayah bunda gitu yang nanggung, kamu nggak usah mikirin pekerjaan rumah, kamu nggak usah mikirin hal lain, pokoknya sekolah aja. Nah, sayangnya ternyata setelah dia menyelesaikan sekolahnya, kemudian karena prestasinya dia pekerjaan yang bagus, di pekerjaan bagus itu nggak tahan dia terhadap tantangan, ternyata situasinya nggak ideal seperti yang dia harapkan, dia mundur dan akhirnya malah kolaps itu akhirnya dalam tanda kutip hilang akal ya, sehingga dia nggak bisa lagi berfungsi sebagai orang dewasa gitu. Nah ini tentu, dan itu 2 di antara 4 anaknya yang seperti itu gitu. Jadi kenapa menghadapi masalah itu penting, ayah bunda gitu, mengambil keputusan itu penting, menghadapi kegagalan itu dari yang kecil-kecil itu penting, karena supaya ini ya, nauzubillahi min dzalik, pasti ayah bunda pernah menemukan salah 1 atau salah 2 gitu orang dewasa yang punya karakteristik seperti ini, karena dia dewasa hanya umurnya saja, tetapi mental dan psikologisnya tidak ikut bertumbuh. Untuk penutup, saya sedikit bikin tulisan gitu ya. Sebetulnya tidak ada seorang anak pun yang akan mahir menyelesaikan masalah tanpa dia pernah menghadapi masalah itu sendiri, dari persoalan yang paling kecil sampai yang paling rumit. Dia perlu mampu dulu Bun menemukan kakinya sendiri. Yang ajaibnya seringkali ayah bunda atau bundanya lebih dulu menemukan sebetulnya kalau mereka kehilangan barang-barang, tapi tahan diri gitu, biarkan dia menemukan kaos kakinya sendiri, biarkan dia bisa mengatur waktunya sendiri sehingga bisa tiba tepat waktu di sekolah atau menyelesaikan tugas tepat waktu, biarkan dia mengatasi konflik dengan temannya, mengajukan protes pada penilaian gurunya yang tidak adil gitu ya. Kalaupun dalam proses belajar bunda ayah merasa ada penilaian yang tidak adil gitu ya, lebih baik provokasi anaknya untuk dia mengajukan protes pada gurunya dibandingkan ayah bunda turun tangan langsung gitu ya. Kemudian dia juga perlu belajar untuk mengatur dan memimpin teman-temannya. Ayah bunda berhenti memintanya hanya menghafal dan mengerjakan tugas sekolah saja. Dorong dia untuk menghadapi realitas, dorong dia untuk mengalami banyak kegiatan agar dia paham apa sih yang dia suka dan tidak sukai, apa sih yang dia mampu lakukan dengan baik dan apa yang tidak, apa sih yang dia mau dan dia tidak mau lakukan. Karena di beberapa tahun yang lalu saya juga misalnya menemukan anak yang sudah ke atas tapi bahkan nggak tahu dia mau sarapan apa hari itu, mau pakai baju mana hari itu gitu. Beri ruang untuk memilih dan berekspresi sehingga dia merasa dirinya berharga gitu, pendapatnya diapresiasi, pendapatnya diakui. Beri ruang untuk turut berkontribusi juga
tugas-tugas bersama di kepentingan rumah gitu, dan apresiasi bantuannya karena rasa berharga ini dia ngerasa dia mampu, oh aku mampu, aku bisa, aku dianggap penting di rumah, itu akan membuat dia bisa bertahan saat menghadapi kesulitan. Dia bisa berpikir lebih optimis bahwa akan ada jalan keluar lain kok kalau dia menghadapi sebuah kesulitan, dan dia akan kuat meskipun dapat cibiran, ejekan, misalnya penilaian negatif dari teman-temannya, dia tidak akan menganggap itu sebagai pada konteks tertentu. Kadang-kadang bullying itu tidak benar-benar mengintimidasi gitu. Kadang-kadang konteks bercanda dan konflik itu juga bisa jadi dinilai sebagai bullying karena ketidakterampilan kita dalam menghadapi masalah. Jadi jangan terus-terusan membantu dan memberikan instruksi supaya dia tahu sebetulnya kaki dan tangannya itu bisa dipakai untuk apa, supaya dia tahu juga dia bisa berpikir untuk menemukan solusi gitu. Jadi helikopter mom kalau terakhir gitu ya, seringkali ibu tuh adalah kayak helikopter katanya, akuntan juga, juru masak juga, terus guru les juga, berhenti ya, anak-anak kita sudah besar, kita perlu berbagi tugas malah sama mereka gitu ya, supaya ayah bunda juga nggak ruwet gitu ya, nggak, bisa lebih rileks, bisa lebih tenang, bisa lebih ketika ngobrol mereka tuh santai, ngobrolin hal yang remeh-temeh, mungkin ngobrolin tentang topping roti tuh enak nggak ya kalau selai stroberi dicampur sama selai kacang misalnya gitu ya. Itu dengan banyaknya obrolan-obrolan receh-receh gitu, maka obrolan-obrolan yang penting itu akan lebih gampang masuknya ke anak-anak kita dibandingkan misalnya kalau kita selalu obrolin tuh tentang sesuatu yang berat ya, tentang aturan, instruksi, nasihat, itu jadi biasanya lebih susah masuknya kalau kita nggak memperbanyak obrolan-obrolan receh. Nah, sampai sini dulu mungkin Bu Uwi. Ada lagi pertanyaan atau? Iya, jazakillah Bu Maya. Mangga bunda-bunda mungkin kita sharing atau mau berdiskusi dengan Bu Maya. Mangga dipersilahkan. Oh, ini ada Umi Arsyad ya, Bu Maya. Apakah ciri-ciri ketika anak kita sudah usia balik, khususnya anak laki-laki? Sebetulnya anak laki-laki itu ciri umum fisiknya adalah suaranya pecah, kemudian timbul jakun, ciri-ciri sekundernya ya. Tentu tadi ciri-ciri primernya adalah mimpi basah gitu. Itu kenapa mungkin sebelum 10 tahun, karena sih sejauh ini yang saya temukan tercepat itu 10 tahun, walaupun ada yang 9 tahun, tapi biasanya tercepat tuh 10 tahun. Jadi sebelum 10 tahun kita udah kenalin nih, udah kasih intro, apa sih, kapan sih kamu akan masuk masa balik, supaya nanti dia akan bilang sendiri sama kita, bun, aku tadi malam aku ngompol gitu. Nah, kita tahu bahwa dia udah masuk usia baliknya gitu. Secara sekunder sih itu, kalau perempuan payudaranya biasanya udah mulai tumbuh gitu ya. Tapi kalau perempuan sih pasti ketahuan ya, karena menstruasi itu sulit disembunyikan. Kalau laki-laki itu tumbuh jakun, bulu-bulu halus, suaranya pecah gitu. Ya, ada lagi bunda-bunda. Ya. Ini jadi aktivitas lain, jadi main handphone, boleh jadi ini masalah sejuta mami ya, yang selama PJJ ini berubah jadi yang tadinya nggak tergantung pada handphone jadi tergantung pada handphone gitu ya. Ya memang ini bukan kondisi yang mudah ya, Mam ya. Saya akui itu juga bukan kondisi yang mudah. Tapi mungkin bisa bantu gitu. Ayah bundanya bantu untuk memberi insight, memberi ide pada anak-anak kita
apa saja sih kegiatan yang bisa dia lakukan di luar berinteraksi sama handphonenya. Dan tadi mungkin bisa kita perkuat lagi bahwa handphone itu boleh kamu pakai kalau dibutuhkan. Kapan sih dibutuhkan itu? Tadi kalau untuk kegiatan sekolah sama untuk kegiatan sekolah lah, atau untuk misalnya fasilitas belajar gitu ya. Entah dia belajar apa, mungkin kadang-kadang dia nonton YouTube ketemu apa gitu terus langsung dia praktekkan, itu juga sebetulnya bisa juga gitu. Jadi mungkin kalau Bunda yang di rumah boleh jadi misalnya mulai anak-anaknya dilibatkan untuk kegiatan rumah tangga, masak misalnya, eksplorasi, mungkin Bundanya udah nggak perlu masak gitu ya, kalau anaknya udah kelas 3 ke atas sudah tinggal jadi supervisor aja gitu. Mulai sok kamu cari kamu masak apa, Dede masak apa, kakak masak apa, silahkan masak. Misalnya itu kan menghabiskan waktu yang cukup panjang ya. Misalnya atau misalnya kalian mau masak apa besok, Bunda harus beli apa gitu. Coba libatkan banyak kegiatan-kegiatan kayak gitu, atau misalnya kegiatan belajar bersama gitu. Coba ajarin Bunda apa misalnya gitu ya, dari mereka kan lebih mahir ya memakai handphonenya, supaya handphone itu tuh tidak semata-mata mereka berinteraksi sama handphonenya aja gitu. Untuk kesenangan itu sih sebetulnya, karena ntar dari game terus mereka tahu apa gitu ya, tahu istilah apa, terus mereka eksplorasi lagi. Kadang-kadang sebetulnya dari kegiatan eksplorasi bahan pelajaran juga bisa jadi sebenarnya mereka jadi mengakses ke yang lain-lain. Jadi kalau memungkinkan sih Bun, ketika berinteraksi dengan handphone tuh tetap secara konsisten, secara berkala, tetap dilihat, tetap diawasi, tetap ditemani. Karena yang SMA aja belum mampu, apalagi yang anak-anak kita yang masih SD. Ya Bu Mai, ini ada dari Mama Raisa, tapi tadi izin live duluan, nggak apa-apa. Oh iya, gini, Bu, apa ada pengaruhnya jika anak saya masih belum bisa tatap muka di sekolah dan selama ini tidak pernah beraktivitas di luar rumah? Biasanya jarang sekali main HP, tapi setelah ada pandemi, maka anak saya selalu memakai HP. Apakah ada pengaruh pada perkembangannya? Ya ini yang saya jelasin waktu pertemuan di kelas 1, karena tiap anak itu perlu terstimulasi seluruhnya. Jadi kalau hanya terstimulasi satu indranya, handphone itu kan hanya menyasar mata dan telinga dengan jumlah yang besar, maka bagian yang lain itu akan ikut kurang berkembang, entah jatuhnya jadi mager, nggak ada ide kegiatan lain gitu. Jadi pasti sangat berpengaruh gitu Bun, karena dia harus tetap menyeimbangkan kegiatan-kegiatan lainnya sebetulnya. Jadi memang karena ini nggak mudah, kita memang perlu menyengaja mengalokasikan waktu gitu ya, ide dan tenaga tadi untuk mengenalkan anak kita ke kegiatan lain selain handphonenya. Kalaupun dia harus berinteraksi sama handphone, pastikan kita bisa selalu mendampingi, mengecek apa sih yang dia akses gitu. Itu paling. Iya. Apalagi sekarang khawatir gitu ya Bu Mai, kalau di luar rumah gitu masih ada pandemi gitu, sedangkan di rumah pasti anak-anak kalau memang sudah bosan pasti larinya ke handphone gitu ya Bu Mai. Ya jadi harus dicari aktivitas mungkin yang anak-anak suka juga ya. Kalau ada yang suka masak ya kita gali gitu ya minat dan bakatnya gitu. Siap. Yang suka main game mungkin tidak terbatas hanya menikmati game, Bu. Bisa kita cari akses gimana cara bikin game, gimana caranya bikin animasi misalnya gitu, supaya ya tadi tidak terbatas hanya menikmati saja, tapi dia bisa produksi gitu. Itu Bunda, ada yang masih mau ditanyakan? Wah, sepertinya pemaparan Bu Mai sangat lengkap mungkin ya. Jadi bunda-bundanya merasa sangat terbantu dan bermanfaat ya ilmu dari Bu Mai.
Mungkin cukup gitu, Bunda? Iya, Mak, karena sudah waktu juga ya. Iya, Bu. betul. Karena sudah asar ya. Ya. Iya, Kalau masih ada yang mengganjal mungkin bisa kita diskusikan di sesi yang berikutnya. Boleh, Mangga. Nanti kalau ada setelah acara ini mungkin terbesit ingin bertanya, Mangga boleh disampaikan. Konsultasi secara pribadi juga boleh ya. Ya, Mangga, ya. Atur nuhun Bu Maya kata Umi Arsyad. Ya, sami-sami. Ya, atur nuhun, alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara. Ya, Bunda-bunda alhamdulillah kegiatannya lancar. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya selaku pembicara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih ya Bunda, semangat dalam membersamai para pemuda, calon-calon pemuda pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maya. Ada foto bersama nggak, Bu? Oh, boleh. Boleh, Ayah Bunda. Minta dibuka videonya. Ya, boleh. Mangga untuk dokumentasi dibuka dulu Ayah Bunda. Kesediaannya Minta untuk sama Bu membuka Guru video. di fotonya. Ya, boleh Mangga. Boleh. Ya, boleh ada Mama Abang, Mama Gibran, Bu Dian, Bu Indri, ada Ibu Razan, Mama Safa, Mama Nathan, Mama Raja. Bentar ada 2 slide ya. Untuk slide yang pertama. Ada Mama Safa, ada Mama Abam, Ibu Dian, Ibu Indri. Boleh dinyalakan dulu sebentar videonya. Ya, terima kasih Mama Nathan. Iya, betul. Satu. Oke, slide kedua. Ada Mama Azam dan Mama Bella. Dah. Oke, terima kasih Mama-mama. Ya, hatur nuhun. Mama semuanya. Terima kasih. Dewi, Unia. Hatur nuhun, Bu Maya, Bu Dewi. Sami-sami. Ya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Udah.